Misteri iman. Kegelapan meliputi alam. Alam itu diciptakan oleh Tuhan dalam keadaan gelap. Namun akhirnya Tuhan menciptakan terang. Karena terang itu baik adanya bagi alam itu, maka diciptakanlah siang dan malam. Di dalam kehidupan di dunia selalu meliputi positif dan negatif. Bagaimana dengan listrik? Ada sumbu positif dan ada sumbu negatif. Apabila positif dan negatif dihubungkan, maka lampu menjadi hidup. Apakah iman seperti itu? Antara yang gelap dan yang hitam dihubungkan akan menjadi terang? Jawabannya jelas berbeda. Karena kegelapan tidak akan bisa menerangi yang terang. Yang benar adalah terang itu sendiri yang bisa menerangi yang gelap. Kalau kita melihat api ini di dalam kegelapan malam, hanya sececah sinar yang kelihatan. Tetapi begitu api ini muncul, maka sekitar ini perlahan-lahan dan pasti akan terlihat cahaya dan berubah menjadi terang. Artinya Tuhan datang ke dunia adalah untuk membawa terang bagi manusia, karena manusia ada dalam kegelapan. Bagaimana kalau manusia itu tetap berada di dalam kegelapan? Maka manusia itu tidak akan pernah menemukan terang itu. Karena sebenarnya terang itu sendirilah yang datang kepada manusia. Terang itulah yang datang kepada manusia. Maka Yesus berkata, "Akulah yang memilih engkau, bukan engkau yang memilih aku." Maka bagi manusia yang dipilih oleh Roh Tuhan, oleh Roh Allah, berarti dia diberikan terang. Terang itu munculnya dengan berbagai cara. Bisa melalui suara hati, bisa melalui tanda-tanda di dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan alam, atau tanda lain sebagainya. Bagaimana suara hati saudara sebagai umat Tuhan, sebagai manusia, bisa mengejar, memunculkan suara hati itu. Kalau suara hati itu sudah muncul, berarti itu datangnya dari Roh Kudus sendiri. Dan kalau saudara membangun jaringan, hubungan yang baik dengan Roh Kudus itu, maka saudara akan bisa mendapatkan terang itu. Itulah yang dikatakan oleh manusia mujizat hidup atau misteri hidup. Apakah Tuhan selalu mendatangi manusia dengan rohnya untuk menyelamatkan manusia? Jawabannya ya. Maka hampir 1-2 miliar manusia saat ini di bumi telah didatangi oleh Roh Allah yang dikatakan Roh Kudus bersama malaikatnya. Apakah manusia 1-2 miliar itu akan menjadi terang dunia? Itu yang menjadi jawaban misteri. Tapi Tuhan berkata, "Jadilah kamu terang dan garam dunia." Jadi kalau kamu kuberikan terang, sampaikanlah terang itu untuk menyinari kegelapan. Artinya, kalau kamu mendapatkan keselamatan dari Roh Allah, dari Roh Kudus, selamatkanlah saudaramu, selamatkanlah keluargamu, selamatkanlah masyarakatmu, dan selamatkanlah bangsamu. Tapi apabila kamu tidak peduli, maka kamu tidak lebih dari manusia-manusia.
yang tidak mendapatkan terang itu. Karena manusia diajarkan di bumi untuk membawa terang kepada manusia lain. Karena manusia itu adalah makhluk individu. Tapi manusia adalah makhluk Tuhan yang harus menyelamatkan seluruh ciptaan Tuhan. Itulah cara kerja Roh Allah, Roh Kudus bersama malaikat untuk menyelamatkan dunia di akhir zaman. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara sudah dijamah oleh Roh Kudus? Ataukah saudara tidak mengerti apa itu Roh Kudus? Saya beri contoh bahwa saudara hidup, bisa bernapas, bisa berpikir, membedakan positif negatif, baik dan tidak baik. Itu semua adalah datangnya dari Roh Kudus. Sehingga Anda diberikan penerangan dan penjelasan tentang bagaimana itu yang baik dan yang benar. Baik dan benar, ingat, bukan hanya baik, tapi baik dan benar. Artinya benar itu sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana dengan manusia-manusia yang saat ini yang belum menerima roh kebenaran itu? Siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab adalah Roh Allah, Roh Tuhan bersama malaikat dan Yesus Kristus sendiri bersama para rasul dan utusannya di bumi. Sehingga manusia secara totalitas di seluruh dunia dapat diselamatkan. Bagaimana kalau mereka sudah mendapatkan penjelasan tapi tidak mau mengikuti Roh Kudus itu sendiri? Biarlah mereka dihakimi oleh Roh Kudus itu. Karena Roh Kudus akan menghakimi manusia yang berada di dalam kegelapan dan berada di dalam terang. Maka api ini semakin membesar. Apa artinya api ini semakin membesar? Berkaitan dengan malam ini yang gelap, maka kehadiran api yang semakin besar ini, maka semakin luaslah wilayah di sekitar ini yang menjadi terang. Jadi seperti itulah cara kerja roh. Maka Yesus menyampaikan kepada manusia, sebarkanlah kabar gembira dariku di seluruh penghujung bumi, di seluruh sudut-sudut kota bumi, di seluruh desa-desa di bumi, di seluruh manusia penjuru di muka bumi, sehingga mereka mendapatkan jamahan Roh Kudus. Dengan mereka mendapatkan jamahan Roh Kudus, maka mereka diselamatkan. Dan yang menyampaikan itu jelas mendapatkan pahala yang berlimpah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kita manusia yang diturunkan ke bumi, yang mendapatkan Roh Kudus dan jamahan Roh Kudus sebagai rasul, sebagai umat manusia, wajib untuk menyampaikan kepada manusia bagaimana kita bisa menyebarkan kabar gembira itu dan menyelamatkan manusia-manusia yang beriman. Manusia-manusia yang beriman. Itulah tugas Yesus datang ke dunia untuk menghakimi, menyelamatkan, mengadili manusia yang ada di seluruh kolong, di bawah kolong langit ini. Termasuk manusia yang sudah meninggal dunia atau dipanggil Tuhan berjuta, beratus, bermiliar tahun yang lalu. Semoga saudara yang mendengarkan, yang melihat video ini, yang melihat pergerakan api ini, bahwa api ini dari satu titik, tapi dia bisa berubah menjadi besar dan akan menghabiskan semua bahan bakar yang ada di depannya untuk menerangi dunia. Semoga saudara selalu dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Yesus Kristus, Roh Kudus dan malaikat bersama saudara selama-lamanya. Amin.